Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ta'ala niyatil futuh wal munuh wal rusuh wa tabatil nasuh wa salahil jasadi wa ruh wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa seluruh ma'alif hadal kitab Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar Al-Suyuti wa Syekh Muhammad Nawawi Nur al-Syafi al-Bantani wa usulihim wa furahim wa dhabil hukum ka'alim majma'in wa thumma ila Syekh Marumbi Ruhi Sayyidul Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Sigaf wa thumma ila Syekh Marumbi Ruhi Ki Haji Hasan Basri Abu Bakar wa thumma ila Syekh Marumbi Ruhi Ki Hafizuddin wa thumma ila Syekh Marumbi Ruhi Ki Haji Nur Sayyidi wa thumma ila Syekh Marumbi Ruhi Ki Haji Sabil Rasyad thumma ila Sayyidul Maqam Al-Habib Sayyid Rasul Al-Qasim wa usulihim wa furahim wa dhabil huquq al-majma'in أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر حق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Silakan dibuka kitab Tanqihul Qaul. Coba saya lihat halaman itu.
Ada di halaman 20 ya. Sembilan baris dari atas. Halaman 20 bagian yang pinggir 9 baris dari atas. Sembilan baris dari atas halaman 20 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama man tarakal jum'ata min ghairi uzrin falyatasaddaq bidinarin fa in lam yajid fa binisfi dinarin wa qala sallallahu alaihi wasallama man taraka thalatha jum'in tahawunan biha taba'allahu ala qalbihi wa qala sallallahu alaihi wasallama man taraka thalatha jumu'atin min ghairi udhrin kutiba minal munafiqina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu ankum ajma'in. Sebelum kita bahas bacaan kita yang mantaroka al-jumu'ah, kita lanjutkan bagian dalam itu wa fi labzin akhara itu. Kalau nggak salah 12 baris atau 13 baris dari atas, masih di halaman yang sama ya. Halaman 20, 12 baris atau 13 baris dari atas bacaannya wa fi labzin akhara itu. Ada wa fi labzin akhara an Thabitin an Anasin radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi labzin akhara, dan dalam lafaz atau redaksi yang lain yang kemarin telah kita bahas bahwa di hari Jumat itu dan malam Jumat ada 24 jam. Di setiap jamnya itu Allah Ta'ala bebaskan sebanyak 600.000 yang telah divonis untuk masuk ke dalam api neraka, tapi Allah Ta'ala bebaskan orang tersebut. Namun dalam redaksi hadis yang lain
Wa fi lafzin akhara, dan tertera dalam hadis yang dalam lafaz yang lain, an Thabitin, dari Thabit al-Bunani maksudnya, an Anasin radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi fi kulli yawmin wa laylatin min ayyamid dunya sitta mi'ati alfi atikin minan nari yu'tikuhum. Sesungguhnya ada bagi Allah Subhanahu wa taala fi kulli yaumin wa lailatin, di setiap malam dan siangnya, sehari semalam, min ayyamid dunya, dari hari-hari di dunia, yang tentunya hari dunia itu sebanyak 24 jam. Sehari semalam 24 jam. Kalau setengah harinya 12 jam. Nabi kata bahwa Allah Ta'ala itu memiliki atau ada dalam sehari semalamnya itu 600.000 orang yang Allah Ta'ala bebaskan daripada siksa api neraka. Jadi setiap harinya dalam sehari semalam ada yang Allah Ta'ala bebaskan sebanyak 600.000. Kulluhum qad istaujabun nara, semuanya mereka memang sudah diponis untuk masuk ke dalam api neraka. Yaumal qiyamah, di hari kiamat. Jadi di hari kiamat memang mereka sudah diponis, sudah ditetapkan untuk masuk ke dalam api neraka. Tapi dengan sebab fadlun minallah, karunia dari Allah, maka ada orang-orang yang Allah Ta'ala bebaskan daripada siksa api neraka tadi, sehingga yang tadinya dia kudu masuk neraka di yaumil kiamat, dengan sebab fadlun minallah tidak jadi untuk masuk ke dalam neraka, tapi Allah Ta'ala masukkan dia ke dalam surga. Gitu. Jadi setiap hari 24 jam itu sebanyak 600.000 orang Allah Ta'ala bebaskan dia daripada api neraka. Ya, tentunya ada amalan-amalannya. Enggak ujuk-ujuk dia dibebasin dari api neraka padahal dia telah diponis. Enggak. Tentunya ada usaha juga dari diri kita. Ada usaha dari diri kita. Ya, ini maksudnya Allah Ta'ala udah berikan kemudahan bagi orang tadi. Ayo engkau bisa terbebas, terlepas daripada siksa api neraka, tapi jangan seenaknya. Usaha. Cari usaha yang sekiranya dapat membebaskan dirimu daripada belenggu api neraka. Allah Ta'ala udah kasih kuncinya. Allah Ta'ala udah kasih ya kemudahan untuk dia masuk ke dalam surga. Nah, jadi bukan berarti 600.000 setiap hari, lantas kita leha-leha aja begitu, apa iya kita bisa dibebasin kalau gitu? Enggak. Jadi harus ada ikhtiar dari kita, usaha dari kita, gerak dari kita, begitu. Ya. Wa fi yaumil jum'ati wa lailatil jum'ah arba'un wa isruna sa'atan. Dan pada hari Jumat dan malam Jumat juga tentunya sama 24 jam juga. Di hari biasa ya kita hitung hari dunia adalah 24 jam. Di hari Jumat dan malam Jumat juga kalau kita gabung sehari semalam berapa jam? 24 jam juga. Namun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa fiha sa'atun illa lillahi azza wa jalla fi kulli sa'atin 600,000 alfi atikin minan nar.
melainkan bagi Allah yang maha agung lagi maha tinggi dalam setiap saatnya itu. Di hari Jumat itu setiap jamnya Allah Ta'ala kasih kelebihan lagi. Kalau di hari-hari biasa 24 jam jatahnya cuma 600.000 doang. Tapi kalau di hari Jumat setiap jam Allah Ta'ala bebasin sebanyak 600.000. Paham nggak? Di hari biasa jatahnya sehari semalam 24 jam cuman dapat kuotanya gitu 600.000. Tapi kalau di malam Jumat dan di hari Jumat setiap jam per jam sebanyak 600.000 kuotanya. Jadi 600.000 tinggal dikali 24 jam. Berapa orang itu yang Allah bebasin? Jadi Allah Ta'ala udah kasih kemudahan. Nih engkau bakal bisa terbebas dari api neraka asal engkau mau beribadah, taat kepada aku. Jadi bukan berarti Jumat kita leha-leha lantas dibebasin dari api neraka. Nggak begitu. Enak ngaji kalau gitu. Usaha dulu kita. Begitu maksudnya. Ya, yang tadinya kita mestinya dapat jatah neraka. Dikarenakan kita mengagungkan kebesaran di hari Jumat, kita maksimalkan ibadah kita, kita tobat kepada Allah. Pada akhirnya ketika kita pengen masuk api neraka, jatah kita malah masuk ke dalam surga. Gitu maksudnya. Ya. Jadi kudu usaha juga kita maksudnya nih. Ini ente udah dapat jatah nih. Ente mau ambil enggak? Gitu kalau kata kita. Ente dapat kupon nih. Ente dapat kupon gitu. Ente mau pakai gak tuh kupon? Ente mau tebus enggak? Enggak mau tebus ya terserah. Gitu maksudnya. Nah, kalau mau kita ambil ya dapat gitu. Gitu maksudnya sama seperti ini. Ya. Ya. Kulluhum qad istaujabun nara, semuanya mereka yang memang sudah diponis oleh Allah Ta'ala untuk masuk ke dalam api neraka. Udah ditetapin. Tapi dikarenakan mereka ya melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah, mereka bertobat, menjalankan hari-hari dengan penuh ibadah, mau dia berubah, maka orang tersebut yang tadinya pengen masuk api neraka nggak jadi. Gitu maksudnya. Ya. Wa qala al-Ghazali, dan berkata al-Imam Ghazali, wa fil khabari, dan tertera di dalam khabar, artinya tertera di dalam hadis. Inna lillahi azza wa jalla fi kulli jum'atin 600,000 atikin minan nari. Sesungguhnya ada bagi Allah Ta'ala di setiap hari Jumat itu, hari Jumat pokoknya mau malam Jumat, hari Jumat, ada 600.000 orang yang Allah Ta'ala bebaskan daripada siksa api neraka. Gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innal jahima tusa'aru fi kulli yawmin qabla az-zawali inda istiwa'i syamsi fi kabiris samai. Ya. Innal jahima, sesungguhnya neraka jahim, tusa'aru, itu neraka yang namanya neraka jahim, tusa'ar. Tusa'ar itu artinya dinyalakan apinya. Jadi api neraka itu dinyalakan, artinya dikompak biar besar lagi tuh apinya, gitu. Itu kapan dikompaknya itu? Dinyalakannya kapan? Fi kulli yaumin, di setiap hari. Qabla zawal, sebelum tergelincirnya matahari. Jadi sebelum tergelincir matahari itu di setiap harinya neraka itu dipompa. Jadi apinya jadi gede gitu. Ya, diperbesar dia punya nyala apinya. Qabla zawal, sebelum tergelincir matahari, indastiwa isyamsi,
di waktu istiwanya matahari. Artinya dikala ataupun di saat matahari itu ada pas di tengah kepala kita. Sebelum zuhur. Sebelum zuhur itu. Fi kabidis sama, di jantungnya langit, di jantung langit, di tengah langit gitu. Nah, makanya ketika zawal itu, ketika istiwa itu, sebelum zawal dan ketika istiwa itu, ketika matahari pas ada di tengah kepala kita, maka Nabi kata, fala tusallu fi hadhihi sa'ati, janganlah kalian sholat pada saat itu. Jadi di saat ketika matahari pas di tengah kepala kita dilarang sholat. Ya, sebelum zuhur beberapa menit itu, ya, jangan kita sholat, ya, sholat nafal mutlak, jangan, haram jadinya itu. Atau sholat yang memang, ya, yang boleh itu kalau yang sebabnya mutaqaddim itu dibolehkan. Sebab ada, karena sholat itu ada yang sebabnya mutaqaddim, ada yang sebabnya mutaakhir. Kalau yang sebab mutaqaddim seperti sholat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu disebut dengan sebabnya mutaqaddim. Kita sholat dulu apa masuk masjid dulu? Masuk dulu. Gimana mau sholat kalau kita belum masuk? Benar gak? Kita belum masuk masjid, ente mau ngapain? Ini tahiyat masjid. Ente belum masuk. Nah, itu namanya disebut sebabnya mutaqaddim. Kita masuk dulu ke masjid, baru kita apa? Baru kita sholat. Nah, kalau sebabnya mutaqaddim, maka diperbolehkan di situ. Ya, sebabnya mutaqaddim dia. Cuman asal kata ulama, jangan sampai kita disengaja-ngaja. Kita masuk masjid, gue masuk masjid ini nih. Habis asar umpamanya masuk masjid. Ya, ente ngapain? Gue pengen sengaja masuk masjid, pengen tahiyat masjid gitu. Nah, itu sengaja namanya. Kalau itu sengaja. Nah, kalau yang sebabnya mutaakhir, nggak boleh. Sebab mutaakhir itu seperti sholat istikharah. Sholat dulu, apa hasil dulu? Sholat dulu. Kalau udah hasil ngapain sholat? Berarti sebabnya apa? Mutaakhir. Belakangan. Hasilnya kapan? Belakangan. Sholat dulu, baru hasil. Kalau tadi masuk masjid dulu, baru sholat. Gitu. Ya. Illa yaumal jumu'ati, kecuali hari Jumat. Hari Jumat mah bebas. Mau dia istiwa, kagak haram. Fa innahu salatun kulluhu, maka sesungguhnya di saat istiwanya matahari ada di tengah kepala kita, salatun kulluhu, bebas kita boleh sholat di situ. Ya, itu keutamaan, kelebihan yang terdapat di hari apa? Jumat. Tapi kalau hari-hari biasa nggak bisa, nggak boleh, haram kita sholat ketika istiwa itu. Wa inna jahannama la tusa'aru fi. Kenapa diperbolehkan di hari Jumat ketika istiwa boleh kita sholat di situ? Fa inna jahannama la tusa'aru fi, dikarenakan neraka jahanam itu tidak dinyalakan di hari Jumat itu. Nggak dinyalain. Di stop, kagak diperbesar dia punya api. Kenapa? Menghargai, menghormati di hari Jumat itu. Nggak dinyalain hari Jumat. Makanya sangat bahagia, beruntung orang yang meninggal di hari Jumat. Ya, mati syahid, syahidnya syahid akhirat. Bukan berarti dia nggak dimandiin, nggak disolatin, enggak. Tetap jalanin. Tapi dia mendapatkan predikat syahid di mana? Di akhirat. Nggak ada pertanyaan munkar dan nakir, ya, nggak ada itu. Udah enak deh. Ya, mudah-mudahan kita diwafatkan hari Jumat, mau malam Jumat kek, sore hari Jumat kek. Jumat besok mau nggak? Jumat sih Jumat, Jumat jangan besok, gue belum siap gitu. Terus dari Jumat besok datang, gimana? Udah siap belum? Belum juga.
Ya. Insya Allah mati syahid bukan mati sengit gitu. Ya. Gitu. Jadi orang yang meninggal di hari Jumat pasti dia punya kelebihan, punya amalan-amalan di situ, sehingga Allah Ta'ala wafatkan dia di hari Jumat. Ya. Pasti ada amalan tuh yang kita nggak tahu, yang dia mungkin nggak banyak bicara, dia nggak banyak ngomong, cuman dirinya aja dan Allah yang tahu, kayak gitu. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tarakal jumu'ata ay mimman talzamuhu min ghairi udhrin falyatasaddaq ay nadban bidinarin min zahabin fa in lam yajid fa binisfi dinarin fa inna dzalika kafaratut tarki. Dan bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man tarakal jumu'ata, siapa orang yang meninggalkan Jumat, artinya meninggalin sholat Jumat. Ya. Siapa orang yang meninggalkan sholat Jumat, ditinggalin sholat Jumat, bagi siapa ini? Mimman talzamuhu, bagi orang yang memang dia berkewajiban untuk ngerjain Jumat. Dia kewajiban buat ngerjakan sholat Jumat, tapi dia nggak jalanin. Min ghairi uzrin lagi, tanpa adanya uzur. Nggak ada uzur apa-apa. Yang kita lagi nggak sakit umpamanya. Ya, nanti ada uzur-uzurnya di bab Jumat. Ya. Dia nggak pernah-pernah, dia nggak sakit, nggak apa, ditinggalin Jumat sama dia itu. Ya. Falyatasaddaq bidinarin. Ya. Nah, cuman kan mimman talzamuhu di sini orang yang memang berkewajiban, itu kudu orang Islam pertama. Kalau bukan Islam ya kagak wajib. Ya. Kalau murtad bagaimana? La tajibu wa tajibu 'alal murtad wa yaqdiha zuhran idza raja ilal Islam. Kalau ada orang naudzubillah di Islam kemudian dia murtad, di masa dia murtad kan dia nggak sholat Jumat ya. Nah, maka bila mana nanti dia kembali ke Islam maka wajib diqadha. Bukan sholat Jumat cuman, tapi sholat zuhur. Qadha sholat zuhur bagi dia. Ya. Apalagi syaratnya tuh, syarat wajibnya kudu baligh. Anak kecil belum wajib. Ya. Anak kecil belum wajib, kudu berakal, kagak wajib kalau dia gila gitu, nggak wajib dan juga nggak sah kalau orang gila. Ya. Makanya nyoblos kagak dihitung mestinya. Ini nyoblos dihitung orang gila. Ya, lu kumpulin orang-orang sedeng mana? Iya, ya. Kuliah, merdeka, orang sholatnya kagak wajib, gimana nyolok? Hurriyah gitu. Apa ya? Merdeka gitu. Kagak wajib kalau hamba sahaya. Budak, baik budak muba'ad ataupun budak mukatab. Kalau budak mukatab itu artinya budak yang memang diberikan kebebasan oleh tuannya, diberikan waktu untuk membebaskan dirinya oleh si tuannya. Kata budak, kata tuannya, boleh engkau bebas diri engkau, tapi bayar 2 angsuran gitu. Ya, itu mukatab juga di sini nggak wajib ya sholat Jumat. Ya. Tapi andai kata dia mau sholat sah-sah aja. Kudu laki-laki nggak wajib, yang namanya perempuan nggak wajib, yang namanya banci gitu, khunsa muskil. Tapi andai kata dia mau sholat ya sah aja. Banci mau sholat Jumat sah. Tapi andai kata ada tukang ngamen kemudian habis ngamen dia sholat Jumat, ya cuman dia kayak perempuan gitu, bencong lah kalau kata kita. Itu laki atau perempuan kalau bencong? Itu mah laki. Ya. Kalau dia mau jadi imam boleh nggak tuh? Ya, boleh. Ya, umpamanya ada tukang ngamen, tukang ngamen ini banci gitu.
Ya, dia pengen jadi imam umpamanya. Kita boleh gak ikut sama dia? Boleh. Boleh ikut sama dia kalau mau gitu. Boleh, karena dia emang laki-laki, bukan perempuan. Kalau dia perempuan, baru nggak boleh kita ikut sama dia. Cuman itu kan gaya-gaya doang buat nyari duit mungkin. Ya. Perempuan. Kalau perempuan boleh milih apakah dia mau sholat zuhur atau mau sholat Jumat. Begitu. Takhyir, boleh milih bagi dia. Kalau dia mau sholat Jumat silakan, berarti zuhur gugur. Gitu. Zuhur gugur bagi dia. Ya. Cuma nanti kalau perempuan sholat kagak masuk hitungan 40. Latan akid kagak direken. Ada 40 nih, yang satu perempuan gitu. Nggak jadi udah, kurang. Iya. Karena perempuan kagak masuk hitungan. Sah sih sah, tapi dia nggak masuk hitungan. Kayak gitu. Ya sah kalau banci bener-bener laki sih ya. Kalau dia kalau bencong ya sah dia itu. Ya. Kalau orang gila ya wajib kagak, sah kagak, direken kagak. Kayak gitu kalau orang gila tuh. Ya. Kalau musafir, budak, anak kecil yang sudah tamyiz, perempuan kagak wajib tapi sah, tapi nggak direken. Gitu. Kagak direken itu. Ya. Orang murtad, bagaimana orang murtad? Ya. Wajib, tapi la tasih walatan akid. Dia nggak sah dan juga nggak nggak direken. Nah, tentunya nanti di kodonya sama dia bukan lagi murtad ya, masih murtad dia. Kalau dia udah masuk agama Islam, wajibnya maksudnya wajib dikodok untuk dia itu. Ya. Itu bab Jumat itu. Liman tarakal jum'ata, siapa orang yang meninggalkan Jumat, ay mimman talzamuhu, yaitu dari orang yang memang berkewajiban untuk mengerjakan sholat Jumat, dia tinggalkan min ghairi udrin, tanpa adanya uzur. Maka bagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fal yatasaddaq ay nadban bidinarin, maka hendaklah dia bersodakoh. Sodakoh ini cuman hukumnya nadban, hukumnya sunnah, bukan wajib. Pakai apa ya sodakohnya? Bidinarin ay min zahabin. Dia sodakoh dari uang dinar. Dinar itu artinya emas. 1 dinar 4 gram. 1 dinar 4 gram. 1 gram berapa duit? Oh, ya kalau sejuta ya. Sejuta pas emangnya? Segram sejuta. Yang tahu harga pasaran emas berarti kemarin baru beli emas. Ya. Ya. Nah, 1 dinar 4 gram. Berarti kalau emang 1 juta itu ya. Nah, berarti kalau 4 gram berarti berapa? 4 juta. Keluarin 4 juta tuh, foto lu deh. Itu sunnah hukumnya. Sunnah doang. Berani gak ngeluarin 4 juta? Hah? 4 juta itu kan deh. Oh, ya. Sudah tuh. Ya, itu sunnah tuh. Fa in lam yajid fa binisfi dinarin, kalau emang dia kagak punya gitu. Ini pangkatan kita. Buka tapran ini. Kalau emang kagak ada, masih disunnahkan fa binisfi dinarin, maka setengah dinar. Berarti kalau setengah dinar berapa ya? 2 juta. Kagak mampu juga. Emang muka tapran pada. Pabinis dinarin tuh. Ya, 2 jutaan tuh. Fa inna dzalika kafaratut tarki, maka sungguhnya hal yang demikian itu sebagai penebus daripada Jumat yang ditinggalkan oleh dia.
Tapi jangan kita beranggapan, gue nggak Jumat, gue bayar 4 juta, gitu kan. Ya, nggak bisa juga, begitu. Ya. Iya, enakan yang punya duit dong. Ya. Tetap sholat. Ya. Rawahu Ahmadu wa Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud, wan Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban. An Samurah bin Jundub, ya, dari Samurah bin Jundub. Nah, ini dikata man tarakal jum'ah min ghairi udhrin falyatasaddaq bidinarin fa in lam yajid fa binisfi dinarin. Maka ini kata Syekh Nawawi Al-Bantani, wa huwa haditsun sahih. Ini adalah hadis sahih. Hadisnya sahih. Dan derajat hadis yang paling tinggi. Jadi hadis itu ada hadis sahih, hasan, dhaif. Tingkatan itu secara garis besarnya hadis itu ada hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Ya. Ini hadisnya sahih nih. Ya. Apa itu hadis sahih? Wa huwa mattasala sanaduhu bi'udulin dhabitina bila syudzuzin. Yang namanya hadis sahih itu adalah yang bersambung dia punya sanadnya. Jadi para perawinya nyambung terus, kagak putus. Anfulan, 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 anfulan terus bermuaranya sampai an Rasulillah. Sampai Rasulullah. Jadi kagak ada yang dibuang itu. Perawinya kagak ada yang putus dan nggak ada yang dibuang. Bi'udulin, mereka semuanya adil. Perawinya adil, nggak pasek. Kalau pasek itu satu kali melakukan dosa besar, itu orang jadi pasek. Ya, satu kali aja kita ngelakuin dosa besar, pasek. Atau bisa dikatakan pasek terus menerus melakukan dosa kecil. Al-musir ala shaghair. Tiap hari kita kerjain, tiap hari kita lakonin dosa kecil, jadi orang fasik. Kalau dosa besar cukup sekali udah jadi fasik deh. Ya. Jadi para perawinya ini kagak ada yang putus, di samping itu mereka itu adil. Nah kalau nggak adil bisa menyebabkan hadis itu jadi dhaif. Gitu. Ya. Jadi memang benar-benar disaring ini yang namanya hadis jadinya. Ya, jadi benar-benar terjaga keabsahan ini hadis. Ini hadis bagaimana Al-Qur'anul Karim yang sudah dijanjikan oleh Allah Ta'ala akan terus selamanya terjaga itu yang namanya Al-Qur'an. Andai kata ada yang tahrif, andai kata ada yang merubah-rubah Al-Qur'an, sedikit pun juga pasti bakal ketahuan. Pasti bakal ketahuan. Gitu. Dhabitin. Nah, ini nggak bisa kita lewatin juga nih ya. Dhabitin. Nah, dhabitin. Ya. Ini istilah-istilah ilmu hadis. Ya. Kita belajarnya pusing. Kalau kita mah wahumahum udah pusing. Wahumahum aja yang berhenti ngaji. Wahumahum itu, apalagi belajar ginian. Wahumahum banyak yang mental itu. Ya. Dhabitin. Perawinya itu memiliki dobit. Dobit itu ada dua, dobit sodr, ada dobit kitaban. Ada dobit sodron, ada dobit kitaban. Kalau dobit sodron, hafalan nih kuat. Jadi perawi ini hadis, di samping dia adil, hafalan nih kuat. Sekali dengar, sekali didapatkan, langsung hafal. Hafalan kita begitu enggak? Kalau kita ngapalin 10, ya 10 kali berapa kali balik, yang lama hilang. Begitu kalau kita. Yang udah hafal nih satu juga dapetin susah ini. Yang udah hafal dari kemarin hilang kita karena fokus sama yang ini. Ingat lagi. Tuh. Ada maklum faktor U emang ya, faktor usia. Ini saya rasa kalau antum semua suruh para ngapal gak ada yang ngaji nih. Ya, dobit atau kitaban deh, dobitnya kitaban, tulisannya lengkap, kagak ada yang hilang, sempurna semuanya gitu.
bila syudzuz dan tanpa adanya cacat, tidak ada cacat. Ya. Tanggung ya, dikit lagi ya. Tanggung ya. Ya. Segimana antum aja ya. Gitu. Sampai jam 9 enggak dijabanin ini. Warawal Baihaqi an Samurah haditsan dha'ifan, dan telah meriwayatkan Al-Imam Baihaqi dari Imam Samurah akan hadis yang dhaif. Kalau hadis yang diriwayatkan Imam Baihaqi ini beliau dapatkan dari Samurah, ini hadisnya dhaif nih. Tapi sekali lagi, sekalipun hadis itu dhaif, jangan kita anggap remeh. Ada orang di luaran sono, hadisnya dhaif, hadisnya dhaif. Dhaif bisa kita jadikan fadhailul a'mal. Bisa kita jadikan fadhailul a'mal. Makanya kalau kata Imam Ahmad, saya lebih suka hadis meskipun hadis itu dhaif, karena tentunya dia bersumbernya dari Rasulullah. Meskipun dhaif. Adapun yang membuat hadis itu beda tingkatan, beda derajat, bisa dhaif, bisa hasan, bisa sahih, itu tergantung para perawinya. Para perawi hadisnya, begitu. Ya. Man tarakal jum'ata, siapa orang yang meninggalkan salat Jumat min ghairi udhrin, tanpa uzur, falyatasaddaq bi dirhamin ay min fiddatin, maka hendaklah dia bersedekah dengan mengeluarkan 1 dirham. Itu dirham itu apa? Ay min fiddatin. Jadi 1 dirham, dirham itu perak. Kalau dinar emas. Berapa gram 1 dirham itu? 1 dirham itu sama dengan 3 gram. Ya. Jadi 1 dirham berapa gram? 3 gram perak. Kalau kita beli ikatan cincin tuh apa itu? Berapa gram itu? Hah? Ya. Tapi kebanyakan pakai besi sih ikatannya. Dia pakai besi, kita pakai sentoplas lagi biasanya. Ya. Nah, jadi kalau kita nggak mampu pakai uang emas tadi itu, ini pakai dirham, pakai perak deh, ditimbangnya pakai perak gitu. 1 dirham sama dengan 3 gram perak. Makanya sunnah tuh kalau kita pakai cincin ikatannya perak. Ya, bagusnya gitu. Kalau dirham, kalau perak masih boleh. Kalau emas kagak boleh. Kata Rasul, iltamisu khataman walau min hadidin. Pakai cincin sekalipun terbuatnya itu ikatannya dari besi. Kita nggak ada umumnya perak kagak, alpaka sama besi malan mana? Nah, andai kata umpamanya kita nggak ada perak, maka pakai besi, itu hukumnya apa? Sunnah. Jadi jangan kita kosongin di tangan kita, pakaiin walaupun 1, jangan semuanya. Lu semuanya kanan kiri ya, penuh gitu. Makruh lagi kalau itu. Pakai jadi itu. Kalau punya duit, banyakkan dikit, pakai yang perak, gitu. Ya. Ya. Ini lalang cincin kadang beli pada. Malah sunnah hukumnya, sunnah, gitu kan? Karena ada bahasan ini. Ya. Dikit lagi ya. Au nisfi dirhamin, atau kalau kita nggak punya 1 dirham, setengah dirham. Setengah dirham. Au so'in, nggak punya juga 1 so'. 1 so' itu 3,5 liter. Ya, 3,5 liter deh, nanti keluarin itu. Kagak punya juga. Au muddin, 1 mud. 1 mud itu 1 liter kurang. Biar pas, ya biar lebih bagusan ya 1 liter dah. Gitu. Nah ini hadisnya dhaif. Tapi ya sekalipun dhaif, tetap ini bersumbernya dari Rasul. Dari Rasul bersumbernya. Apa itu hadis dhaif? Kadang kita orang ngomong hadisnya dhaif, di ngerti kagak hadis dhaif apa? Yang dhaif aja.
Wadha'ifu ma qasura an darajatil hasan, yang namanya hadis dhaif itu di bawah derajat hasan. Jadi di bawah derajat hasan, hadis hasan, ada lagi yang namanya hadis apa? Dhaif. Jadi ada sahih derajatnya yang tinggi, yang kedua hasan, yang ketiga dhaif. Yang enggak boleh itu adalah hadis maudhu, hadis palsu. Begitu. Nah ini ya, mudah-mudahan membawa keberkahan untuk kita semua. Kita baca daripada hadis Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya